Apakah iblis atau malaikat jatuh ini bisa bertobat? Salve, kembali lagi dengan saya Bang Ber di channel Lucha022. Oke, di video kali ini kita akan membahas dan membedah sebuah film yang berjudul Noah. Film yang disutradarai oleh Darren Aronofsky, di mana menurut si pembuat film Darren Aronofsky ini, kalau film Noah adalah film yang mengangkat kisah Nuh di dalam kitab suci. Benarkah demikian? Tapi menurut saya, ada banyak hal-hal ganjil di dalam film ini yang patut kita perhatikan. Penasaran apa saja itu? Jangan kemana-mana, terus stay di channel ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, untuk teman-teman, ayo subscribe channel ini, bantu channel ini untuk mencapai 10.000 subscriber di tahun ini. Noah, siapa yang pernah menonton film ini dan jadi berpikir kalau film ini sangat akurat menurut Alkitab? Saya yakin pasti ada beberapa atau bahkan sangat banyak di antara kalian yang berpikir demikian. Masalahnya begini, ketika saya menonton film Noah ini bersama beberapa teman saya, mereka menjadikan film Noah ini sebagai sumber informasi yang akurat. Sederhananya, mereka mempercayai kalau film Noah ini sangat akurat menurut Alkitab. Nah, yang saya khawatirkan, kalau di luar sana banyak orang, khususnya yang Katolik, berpikir sama dengan teman-teman saya ini. Saya akan coba menguraikan apa-apa saja yang harus kita perhatikan dengan teliti di film ini. Yang pertama, menurut saya, yang harus kita perhatikan di dalam film ini adalah gambaran malaikat jatuh yang aneh dan sembarangan. Ini sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Mungkin menurut beberapa orang, representasi malaikat jatuh dalam film ini terlihat menakjubkan, di mana malaikat-malaikat jatuhnya ini digambarkan seperti sosok golem yang biasa kita jumpai di film-film yang bertema fantasi. Jujur saja, saat pertama kali menonton film Noah ini, saya langsung teringat film The Hobbit yang menyajikan banyak sekali makhluk-makhluk aneh seperti goblin, golem, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pribadi, gambaran malaikat jatuh yang digunakan di dalam film Noah ini tidak jauh berbeda dengan gambaran makhluk-makhluk mitologi yang disajikan di dalam film The Hobbit. Dan ini terkesan sangat berlebihan. Tapi ya, kalau kita menontonnya hanya sebatas untuk hiburan semata saja sih, it's okay. Karena film ini menyajikan efek-efek visual yang sangat epik. Namun yang menjadi masalahnya adalah ketika orang tersugesti untuk mempercayai kalau malaikat jatuh yang digambarkan dalam film ini benar-benar nyata, atau paling tidak membuat banyak kalangan, khususnya mereka yang Katolik, menjadi kebingungan tentang pengertian malaikat jatuh dalam arti yang sebenarnya. Memang kita tidak tahu seperti apa sosok malaikat itu, tapi sejauh yang saya pahami tentang malaikat yang diajarkan oleh gereja Katolik adalah kalau malaikat itu adalah roh murni yang tidak memiliki wujud fisik, tapi mereka bisa mengambil wujud fisik sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti iblis yang sering saya katakan di beberapa video saya sebelumnya. Iblis adalah roh murni. Mereka tidak memiliki wujud fisik seperti kita manusia, tetapi mereka bisa mengambil wujud fisik atau bermanifestasi sesuai dengan tahayul atau kepercayaan yang dianut pada suatu daerah. Dan malaikat juga sama, bisa mengambil wujud sesuai dengan kebutuhan. Nah, bedanya, kalau iblis mengambil wujud itu untuk menyesatkan atau menakut-nakuti manusia, sementara malaikat mengambil wujud untuk menjalankan rencana atau perintah Allah. Contohnya saja seperti Bunda Maria yang mendapat kabar atau berita baik bahwa Bunda Maria akan mengandung seorang anak yang akan dinamai Yesus. Itu kan malaikat Gabriel mengambil rupa dan menampakkan diri kepada Bunda Maria. Dengan hadirnya film ini berusaha mengaburkan kita bahwa iblis atau malaikat jatuh itu sosoknya seperti ini, seperti yang ada di dalam film-film, entah itu film horor atau film yang bergenre seperti film Noah ini.
dan banyak sebagainya. Tentu saja, kita akan terpengaruh dengan film ini, atau paling tidak kita menjadi kebingungan saat kita menonton film ini. Nah, selanjutnya, film Noah ini seperti menekankan kalau malaikat jatuh itu bisa bertobat. Ini bikin saya teringat dengan sebuah channel YouTube yang mengatakan kalau iblis itu bisa bertobat. Ya, ada channel itu yang mengatakan. Saya tidak akan memberitahu apa channelnya, karena yang jadi fokus kita sekarang adalah membedah film Noah ini, bukan untuk menggosipi tentang channel orang lain. Oke, kita lanjut. Pertanyaan, apakah iblis atau malaikat jatuh ini bisa bertobat? Menurut buku karya Father Gabriel Amort yang berjudul An Exorcist Explained the Demonic, mengatakan kalau iblis atau malaikat jatuh yang karena kesombongan, mereka dengan terang-terangan menentang Tuhan, sehingga hal itu mengutuk diri mereka sendiri selamanya. Dengan pilihan mereka sendiri, mereka memberi bentuk pada lingkungan mereka sendiri, kondisi baru mereka, yang diakui oleh Alkitab sebagai infernal, menyiratkan bahwa setan atau malaikat jatuh selamanya dikeluarkan dari surga, dari visi Tuhan, dan dari kebahagiaan abadi, yang awalnya merupakan satu-satunya tujuan mereka. Nah, oleh karena itu, adalah kebenaran iman kalau setan secara definitif dikutuk. Bagi mereka sama sekali tidak ada kemungkinan keselamatan karena pilihan mereka yang angkuh tidak dapat diubah. Mengapa? Karena kecerdasan mereka yang dalam roh murni jauh lebih unggul dari kita manusia, dan karena tidak seperti kita manusia, mereka sudah menikmati penglihatan penuh tentang Tuhan. Mereka membuat pilihan mereka dalam keadaan kesadaran penuh, dan itu tidak dapat ditarik kembali. Dan di sisi lain, karena kesombongan yang mereka miliki, iblis ini tidak ingin kembali. Jadi sederhananya itu seperti ini. Sekali malaikat ini memberontak, mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Karena seperti yang dikatakan Father Gabriel Amort tadi, malaikat jatuh melakukan dosa di dalam kekekalan. Mereka menentang Allah dengan kesadaran sempurna yang dimana mereka telah menikmati penglihatan penuh tentang Allah secara penuh. Lebih lanjut, Father Gabriel Amort menuliskan tentang identitas malaikat jatuh dan pengikutnya. Gini kata Father Gabriel Amort, Tuhan dalam kuasanya yang tak terbatas menciptakan banyak sekali malaikat dengan jumlah yang sangat mengesankan dan tak terhitung. Dan sepertiga dari malaikat tersebut memilih untuk memberontak dan melawan Allah. Dan pemberontakan para malaikat ini terhadap Allah adalah dosa dari kesombongan dan ketidaktaatan. Awalnya, Allah menciptakan baik para malaikat ini dengan kehendak bebas sebagai makhluk yang sangat cerdas melebihi kita manusia, dan dengan pengetahuan yang jauh lebih tinggi dari kita manusia. Dan Allah menghendaki mereka, yaitu malaikat ini, untuk ke surga demi menuju ke dalam kebahagiaan abadi. Tuhan sendiri menciptakan segala sesuatu yang bergerak, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Itu ada dalam kredo kita. Nah, Lucifer, saya sebut Lucifer. Lucifer yang paling cantik dari semua malaikat ini menyadari kecerdasannya yang luar biasa, sehingga membuat dia memberontak dan menolak gagasan untuk tunduk pada Sang Pencipta. Dan pemberontakannya itu diikuti oleh banyak malaikat yang haus akan kemahakuasaan, sebut saja seperti itu. Nah, para malaikat pemberontak ini menganggap kalau mereka layak untuk mendapatkan puji-pujian dari ciptaan lainnya, dan mereka tidak pernah mundur dari pilihan mereka atau tidak pernah menyesali itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, para malaikat yang memberontak ini sangat menyadari konsekuensi yang akan mereka terima dari tindakan pemberontakan mereka terhadap Allah, yaitu mereka selamanya akan terpisah dari Allah. Jadi mungkin di sini sudah sangat jelas ya, kalau para malaikat yang memberontak ini tidak bisa kembali ke Allah lagi, bukan karena Allah kekurangan kasih atau pengampunan, tapi para malaikat ini dengan kesadaran penuh yang sempurna, mereka memilih memberontak Allah, sehingga konsekuensinya adalah mereka akan terpisah dari Allah untuk selamanya. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan kalau ada malaikat jatuh yang bertobat, hati-hati, jangan mempercayai itu. Itu salah satu cara iblis untuk mengelabui kita. Nah, poinnya adalah iblis tidak pernah menyesal dengan pilihannya yang memberontak kepada Allah, karena mereka sangat menyadari dengan baik risiko yang harus mereka tanggung,
sekali mereka memutuskan untuk melawan, mereka sudah sangat sadar dan sangat mengerti dengan konsekuensinya. Mereka akan dibuang dari surga dan mereka akan jauh dari Allah. Lalu bagaimana dengan penekanan malaikat jatuh yang bertobat dalam film Noah ini? Saya yakin banyak sekali kebingungan mengenai topik malaikat jatuh ini, terutama di kalangan masyarakat umum, khususnya umat awam Katolik seperti saya. Sejauh yang diketahui oleh pandangan-pandangan umum tentang malaikat jatuh, mereka menganggap kalau malaikat jatuh itu adalah iblis, tetapi tidak secara spesifik. Kalau ditanya bagaimana dengan hantu, rata-rata mereka akan menjawab kalau itu adalah arwah penasaran atau arwah gentayangan, roh leluhur misalnya, atau roh orang yang mati penasaran, dan masih banyak lagi. Padahal semua jenis hantu yang kita ketahui selama ini itu semuanya sama. Mereka semua adalah malaikat jatuh yang mengambil rupa atau yang bermanifestasi untuk menakut-nakuti dan membodohi kita ini manusia. Nah, ditambah dengan hadirnya film Noah ini, saya yakin kebingungan itu kemungkinan besar semakin meningkat. Contohnya saja, seperti yang saya ceritakan tadi, saat saya menonton film Noah ini bersama dengan beberapa teman saya, rata-rata dari mereka memberikan berbagai macam reaksi. Ada yang bingung, ada yang takjub, ada yang merasa aneh, bahkan ada yang percaya dengan penggambaran yang ada di film Noah ini. Nah, menurut saya ini bisa menjadi hal yang sangat serius jika kita mengabaikannya begitu saja. Ini bisa mengakibatkan pemahaman yang salah karena mengartikan subjek terhadap gambar tersebut secara mentah-mentah. Selain penggambaran Tuhan dan Nuh yang kejam dan jahat dalam film ini akan kita bahas juga nanti. Sutradara Darren Aronofsky juga mengubah malaikat jatuh menjadi pahlawan di dalam film yang akhirnya diselamatkan. Ini membuat saya bingung tentang Darren Aronofsky ini. Apakah dia paham betul dengan konsep malaikat dan iblis menurut Alkitab atau tidak? Dan setelah saya mencoba mencari tahu tentang latar belakang dari si sutradara film ini, ternyata si sutradara Darren Aronofsky adalah seorang ateis. Nah loh, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan dia ateis atau bukan. Saya hanya mempermasalahkan kalau si sutradara ini menunjuk ketidaksetiaannya terhadap suatu teks. Si sutradara tersebut seperti ingin menggabungkan antara kitab Kejadian yang masuk dalam kanonisasi dan kitab Henokh yang tidak masuk ke dalam kanonisasi. Tapi ujung-ujungnya dia gagal juga. Jadi akhirnya ya diacak-acak saja sekalian oleh si Darren ini, timbang pusing-pusing kan? Atau juga bisa jadi si Darren ini tahu persis dengan kisah Nuh tersebut, tapi sengaja dibolak-balik ceritanya. Persis seperti film yang baru kita bahas juga kemarin, yaitu The Da Vinci Code. Dan Brown sepertinya tahu tentang teks yang dia angkat, tapi sengaja diputar-balikan. Nah, menurut karya Yahudi kuno seperti kitab Henokh, para pengamat atau The Watchers adalah malaikat tertentu yang memutuskan untuk memberontak melawan Tuhan dengan meninggalkan surga dan mencampuri kehidupan manusia. Dan film Noah ini mencoba mengangkat kisah kitab Henokh tersebut dan seperti mencoba mengkorelasikannya dengan kitab Kejadian. Tapi hasil yang didapatkan oleh si sutradara justru bisa menyesatkan pemikiran banyak orang. Karena si sutradara Darren Aronofsky menggambarkan para malaikat yang meninggalkan surga ini sebagai sosok yang baik hati, yang rela pergi meninggalkan surga karena merasa kasihan terhadap umat manusia yang dibuang ke bumi oleh pencipta. Ini mirip-mirip dengan film Legion ya, di mana si pencipta juga sudah menyerah terhadap manusia dan berniat untuk memusnahkan umat manusia. Sehingga itu membuat malaikat agung Michael merasa iba kepada manusia dan akhirnya pergi meninggalkan surga. Alkitab tidak menggambarkan malaikat seperti yang dijelaskan dalam film Noah ini. Sebaliknya, Alkitab menjelaskan bahwa roh-roh tersebut adalah roh yang berdosa, roh yang tidak taat. Mereka bukanlah makhluk yang mempunyai niat baik dan ingin membantu umat manusia. Sebaliknya, makhluk-makhluk yang dulunya suci ini memutuskan untuk meninggalkan surga dan memberontak melawan Allah, serta merusak semua ciptaan Allah, terutama kita umat manusia ini. Dari poin ini saya berani mengatakan kalau film Noah ini secara perlahan akan menggeser pemahaman kita tentang iblis yang sebenarnya. Film ini akan membuat banyak orang salah memahami tentang siapa malaikat jatuh atau iblis yang sebenarnya. Atau mungkin akan membuat banyak orang memisahkan antara malaikat jatuh dan iblis adalah sosok yang berbeda.
Itu adalah beberapa dari sekian banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bedah di episode kali ini. Terima kasih sudah mau menonton, dan akhir kata saya Bang Ber pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.